Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, berkhusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, abang kita, senior kita, Bang Faisal Basri, yang sudah banyak dikenal oleh berbagai media. Secara khusus kita akan pengen ngobrol banyak tentang khususnya kebijakan publik terkait dengan persoalan ekonomi, baik ekonomi makro maupun. Dan kita tunggu dari Begawan Hijau, kata para YouTuber ini, beliau ini ya. Luar biasa. Begawan Hijau ini. Begawan Hijau ya. Ramalan-ramalan yang terbaru. Prediksi-prediksinya beliau luar biasa. Saya didampingi oleh Ustadz Irwan Saifullah, membersamai Bang Faisal Basri. Semoga malam hari ini kita bisa memberikan kontribusi positif, pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat kita di ujung akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyisakan banyak legacy ya. Dan banyaknya ramalan-ramalan beliau yang terbukti sekarang ini. Iya, bukan rumah baru senilai 12 miliar yang dikehendaki, tapi nanti kita akan mencoba mengeksplor lebih jauh ke Bang Egy Sujana yang sekarang lagi on the way juga, tentang dugaan banyak penyelewengan yang dilakukan melalui pintu kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu jenis korupsi yang berbahaya adalah korupsi politik. Saya mencatat beberapa sinyalemen abang terkait dengan kebijakan ekonomi. Kalau kita coba melihat kebijakan ekonomi itu, dalam pandangan saya kanalnya ada dua. Ekonomi yang terkait dengan persoalan fiskal dan persoalan moneter, politik fiskal dan politik moneter. Di antara yang abang sampaikan soal fiskal adalah tentang batas rasio utang 60%, lalu batas defisit 3% dari PDB. Itu di antara persoalan krusial saya kira kalau kita bicara dan meneropong ke depan arah kebijakan yang mau akan dilakukan oleh presiden yang baru, sisa dari kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua, abang juga menyorot tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 soal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana abang memberikan garis tebal begitu tentang PPN 12%. Sejauh mana ini juga menjadi satu perhatian, terutama implikasinya nanti kepada masyarakat. Tentu kanal sumber pendapatan pajak masih diharapkan, walaupun Sri Mulyani kemarin menyampaikan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga nampaknya hutang dan investasi asing itu masih diharapkan. Apalagi ada target investasi tahun 2024, termasuk juga tahun 2025 yang nampaknya harapannya digenjot dengan all outnya. Kita juga pengen tahu, saya menggarisbawahi nyalemennya abang, persoalan investasi kita itu bukan persoalan kuantitas, tapi persoalan kualitas. Mana kualitasnya investasi itu yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Abang juga menaruh concern kepada family office di Indonesia. Ini juga catatan yang perlu harus di-refresh ulang kepada rakyat, kepada masyarakat, karena ini terkait dengan bisnis ilegal. Terus kemudian yang terakhir, abang juga menyampaikan tentang, saya juga menjadi pertanyaan sebetulnya, kenapa sih setiap tahun kita membuat undang-undang APBN, negeri membuat undang-undang APBN, paradigma pengelolaan APBN selalu menggunakan defisit APBN, mengingatkan kita tentang arahan EDGI dulu sebagai negara-negara donatur Indonesia yang mengkerangkakan pengelolaan fiskal kita dengan defisit APBN dan defisit transaksi berjalan. Ini juga satu konsen. Silakan Bang, kira-kira apa ini yang penting untuk disampaikan ulang dan ditegaskan sebagai, saya melihatnya ini negatif legasinya Presiden Joko Widodo yang menjadikan sisa beban Presiden baru nanti Prabowo 20 Oktober 2024 di tengah pertanyaan bahwa rejim ini tidak lebih dari kesinambungan rejim yang disebut oleh
F. Saifullah Fatah sebagai Prabowo Widodo. Silakan. Silakan, Bang. Ya, mungkin kita potret dulu ya, Mas Slamet ya. Khususnya 10 tahun terakhir, lebih khusus lagi tentu saja 5 tahun terakhir, dan yang terkini begitu. Nah, dalam 10 tahun, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi itu, nyaris pertumbuhan ekonomi itu anteng saja di level 5. Pada periode pertama 5, targetnya 7, ternyata cuma 5%. Periode kedua, kita hilangkanlah yang akibat COVID kan pertumbuhannya negatif, kita hilangkan. Itu kira-kira cuma 4,7, 4,8 saja. Nah, akibatnya apa? Pengentasan kemiskinannya lambat sekali. Kemudian gagal juga menciptakan sektor formal yang lebih besar, sehingga pekerja kita itu sebagian besar di pekerja informal. Kemudian terjadi kemerosotan industri manufaktur, itu terus persisten sekali penurunannya. Padahal industri manufaktur itu penyumbang penerimaan pajak terbesar, hampir sepertiga kira-kira itu. Akibatnya juga penerimaan negara nggak naik-naik, bahkan trennya turun. Tax ratio, nisbah pajak. Jadi penerimaan pajak dibagi PDB. Kalau PDB-nya sehat kan ya pajaknya juga bagus gitu. Nah, bahkan mencapai 1 digit. 1 digit, bayangkan. Bagaimana kalau penerimaan pajaknya relatif turun, tapi maunya banyak. Kosletnya di situ. Maunya tidak terkendali kelihatannya kan. Mau kereta cepat, mau infrastruktur 2.700 km jalan tol di Sumatera. Termasuk IKN. Mau IKN. Oh segala macam, giant seawall, wah segala macam itu. Ya, nggak bisa. Syukur sunatullah. Kalau pengeluarannya meningkat tajam, sementara penerimaannya rata gitu, landai, ya sisanya ditutup dengan utang gitu. Oleh karena itulah 10 tahun pemerintahan Jokowi ini utangnya menjadi-jadi dari 2,8 kalau saya tidak salah ya, di awal pemerintahan Pak Jokowi itu 2,8 3,8 saya lupa ya. Kuadriliun, enggak triliun lagi nih Mas, kuadriliun. Kuadriliun tuh nolnya 15. Miliar kan 9 ya. Iya, 9. 9, triliun 12, kuadriliun 15. Sekarang 8,4 kuadriliun atau 8.400 atau 500 triliun rupiah. Nah, utang ini sudah mencapai kira-kira ya sekitar 39% dari PDB. Masih jauh memang dari 60% PDB. Defisit juga, defisit anggaran itu kecuali di era COVID ya, itu kan maksimum bolehnya 3%. Harus di bawah 3%. Di bawah 3%. Jadi harus di bawah 3%. Di bawah 3% saja utangnya sudah menggelembung gitu. Apatah lagi kalau defisitnya ada statement gitu dari tim Pak Prabowo mau dibawa ke 50%. Nah, kalau mau dibawa ke 50% ya defisitnya harus di atas 3 terus setiap tahun gitu kan. Nah, menyebabkan alarm bunyi itu. Nah, alarm bunyi karena apa? Karena harus mengeluarkan surat utang yang baru, sementara bunganya tergolong sangat tinggi.
Sehingga sekarang ini kira-kira bayar bunga pinjaman setiap tahun itu sudah mencapai 20% lebih dari belanja pemerintah pusat. Jadi kan ini misalnya ada 10 pos, ada pos yang naik tinggi, yang lain kan harus dikurangi. Dan ada yang mau dikurangi, bahkan justru mau ditambah. Wah kan jadi repot kan. Ya bisa saja cetak uang, tapi wah kita tahu lah akibatnya cetak uang tahun 60-an kan, inflasinya sampai 650%. Yaitu bencana lah nestapa, artinya kita harus disiplin. Nah disiplin inilah di era Pak Jokowi yang ditabrak ini. Ya jadi ya kalau kita punya keinginan boleh, tapi juga kita harus menghitung kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Nah kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu tidak diutak-atik, keinginannya bertambah terus. Tanpa perencanaan yang elok, tanpa perencanaan yang proper, sehingga menimbulkan eskalasi biaya, kenaikan anggaran meleset gitu. Jadi melebihi dari rencana, korupsi di mana-mana, menyebabkan kerusakan pada BUMN. Misalnya Wika kemarin melaporkan kan rugi berapa triliun gitu, antara lain disebabkan karena kereta cepat, karena Wika kan ikut konsorsium, tanggung deh bebannya, jadi melebar kemana-mana gitu. Sebagaimana yang kita telah katakan sejak jauh hari, cara yang jelek akan menimbulkan masalah. Di IKN kita juga tidak anti pindah ibu kota, tapi caranya yang benar dong, jangan ugal-ugalan gitu. Kalau sekarang kan, wah upacara tahun ini macam-macam begitu, yang tidak ada di dalam perencanaan. Padahal bangun ibu kota itu butuh puluhan tahun. Kok dipaksakan harus upacara? Tadinya kan mau pelantikan presiden baru juga di sana. Kan semua ada hitungannya. Kan orang-orang pandai semua, orang pinter semua. Tapi orang pinter ini kok iya saja gitu. Jadi ada masalah juga di dalam budaya birokrasi. Siapa gitu. Tidak di-challenge gitu. Tidak tunjukkan ini loh Pak, konsekuensinya seperti apa begitu. Ini yang saya lihat budaya itu yang parah sekali di era Pak Jokowi, sehingga kerusakan yang terjadi di era Pak Jokowi itu terutama 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun pertama kan masih agak lumayan lah gitu ya. Masih relatif on the track, walaupun ngaconya sih udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi waktu misalnya 7%, kemudian kedua, wah katanya pajak mau dinaikkan 30%. Gila Pak, hitung-hitungannya dari mana? Dia senang barangkali mendengar bisikan dari orang yang tidak jelas. Oh katanya nih di kantong saya ada data harta orang Indonesia di luar negeri ada berapa puluh ribu triliun gitu-gitu kan. 10.000 ya? Nah mulai dari yang begitu-begitu, kemudian makanya keluar tax amnesty kan, pengampunan pajak, hasilnya ya naik tahun itu, tahun berikutnya turun lagi gitu. Jadi fundamentalnya tidak dibenahi, karena yang seharusnya dilakukan adalah, sepatutnya dilakukan adalah sebagaimana kita menanam pohon, kita menanam bibitnya unggul, kita pelihara, kita siram, kita pupuk, kita pangkas, mana-mana yang liar, benalunya kita ambil gitu. Insya Allah kalau begitu ya hasilnya akan buah yang ranum. Tapi ini bibitnya tidak unggul, tidak dipelihara, tidak dipupuk, ya hasilnya ya seperti ini kira-kira.
kemudian kalau kita lihat beban-beban itu akan ditanggung. Jadi misalnya baru berapa bulan presiden baru nanti dilantik Oktober kan, bentar lagi kan 2025 itu ada utang yang jatuh tempo 800 triliun. 800 triliun tahun 2025. 2025 itu. Pokok dan bunganya? Bukan, pokok saja. Oh, pokoknya saja. Pokok jatuh tempo nih. Oh, jatuh tempo. Ya kalau bunganya ya sekitar 500-an triliun. Jatuh Jadi, tempo juga? Bunga. Bunga kan dibayar rutin kan. Oh, rutin ya. Nah, yang jatuh tempo itu Pokoknya. Nah, kalau ditambah 800, 500, 1.300 kan. 13.000. 13.000. 1.300. 1.300. 1.300 triliun. Terus presiden baru kan ingin makan bergizi. Ingin meningkatkan anggaran militer. Kira-kira 2 kali lipat lah dari 0,7% dari PDB, produk domestik bruto menjadi 1,5% dari produk domestik bruto. Itu lebih lagi. Jadi mungkin kebutuhan utang baru kan yang jatuh tempo itu dilunasi. Caranya gimana, Mas? Ya dengan mengeluarkan surat utang baru. Jadi surat baru, utang baru yang dikeluarkan itu akan sangat banyak sekali dan risikonya pada laku. Estimasinya berapa, Bang? Lebih dari 1.500. 800 ya kira-kira lah ya. Nggak lebih, kira-kira. Itu belum terhitung 1.300 dari 800 pokok yang jatuh tempo dan 500 bunga utang. Ya, yang pokok jatuh tempo kan 800. Itu akan dibayar 800 tadi dibayar dengan surat utang baru. Kemudian yang 500 utang baru untuk kebutuhan nutup defisit APBN. Kan belanjanya kan naik. Banyak yang baru kan. Yang 100 triliun itu juga dengan surat utang. Kalau bunga itu masuknya di pengeluaran pemerintah pusat yang rutin lah ya setiap tahun yang angkanya naik terus gitu. Nah, kalau pemerintahan baru nanti tidak mengevaluasi ulang apa yang sudah dilakukan, jadi tidak sekedar saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya. Wah, cilaka kita. Dengan asumsi kurs berapa, Bang? Kan kursnya kira-kira nanti kecenderungannya naik apa? Itu cuma butuh kira-kira 2 tahun itu. Kalau ngegas terus, ugal-ugalannya dilanjutkan terus, jadi tidak mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi lah ya, biar soalnya Jokowi masih sekarang juga, itu membawa kita ke makin dekat ke jurang. Jadi akibatnya nanti dari sana itu kita gagal makin berat beban utangnya, kita mengeluarkan utang baru tidak laku, kalaupun laku bunganya mahal, maka rupiah lah taruhannya. Nah, disitulah rupiah akan tidak terkendali. Ya, sekarang memang agak membaik sedikit karena Amerikanya rencananya gitu, ada rencana untuk menurunkan suku bunga gitu ya. Nah, jadi ya tertolong semua mata uang hampir semua mata uang di dunia membaik terhadap US dollar gitu. Jadi bukan karena fundamental kita baik. Nah, kenapa rupiah fundamentalnya memburuk? Karena kan rupiah itu pasokan dolar datang dari ekspor. Harga komoditi turun. Harga batu bara turun, harga CPO turun. Jadi kan tidak sebanyak 2 tahun terakhir devisa yang kita dapat dari ekspor. Itu kan yang nopang rupiah kan.
Sementara importnya naik terus. Apa yang kita tidak impor? Nih di depan ini bahan bakunya terigu 100% diimpor. Gula, nih, banyak gulanya juga kan. Gula 5 juta ton kita impor tahun lalu. 5 juta ton. Kemudian tahu tempe, nah ada di sini tahu tempe, tapi tahu tempe itu kan dari kedelai, 80% kedelai impor. Dan BBM, kan mobil penjualannya, motor ya, masih butuh bensin ada, mobil listrik sedikit lah ya. Nah, tahun lalu kita itu mengimpor kebutuhan kita itu kira-kira 1,6, produksi kita 1,6 juta barrel per hari, produksi kita cuma 600.000 barrel per hari. Jadi 1 juta celahnya itu yang harus kita impor per hari. 1 juta barrel per hari dikali katakanlah $85 per barrel. 85 juta dolar per hari. Dari total kali konsumsi 300, berapa? Dari total konsumsi berapa? 1,6 juta Ya. barrel per hari. Karena produksi minyak kita turun, konsumsinya naik gitu. Nah semua ini kan harus dibiayai dengan falas. Nah falasnya dari ekspor kan. Makanya turun itu ya karena account istilahnya tadi transaksi berjalan kita sudah defisit sejak tahun lalu. Tahun ini baru 3 bulan, Januari Maret defisitnya buyung naik 1,6 miliar dolar kalau saya tidak salah. Ini baru 3 bulan pertama. Ini masih datanya bulan ya masih bulan depan ya, masih bulan depan keluar 1 semester gitu. Jadi itu yang akan dihadapi oleh presiden baru itu. Utang menumpuk, jatuh temponya besar, rupiah yang sedang agak gontai gitu, suku bunga nggak bisa diturun-turunkan. Itu kalau kredit bisa double digit kan di sini bunganya itu. Ya makanya harus ada solusi yang tidak biasa ya. Kalau cara-caranya konvensional seperti ini ya akan berat lah. Nah, sebelum abang kasih solusi, ini luar biasa nih, Cak Slamet ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ini bukan tidak baik-baik saja. Ini menurut beliau ini ada catatan merah ini. Pertama tadi beliau bilang tidak sesuai dengan sunatullah ini. Bahwa kebijakan Pak Jokowi ini ugal-ugalan. Ya, sudah jelas yang disampaikan beliau ini, kita masyarakat ini sudah mengalami sekarang ini. Ya, bahwa masyarakat sekarang ini menjadi bulan-bulanan ini sudah terasakan. Saudara-saudara kita yang di IKN sudah banyak tanahnya yang diseroboti dan belum dapat ganti rugi. PHK berjalan. Barang-barang sekarang mahal. Apalagi kita pajak dikejar-kejar ini, Bang. Nah, pertama ya ini kita perlu yang sebenarnya ini, Bang ya. Tingkatnya ini kalau kita di luar ini yang abang sampaikan tidak sesuai dengan sunatullah karena kebijakan ugal-ugalan, dapatnya sedikit, kebijakannya luar biasa. Sampai Pak Luhut ini minta defisitnya ini 600 triliun kalau bisa APBN-nya Prabowo itu. Nah, sampai di mana, Bang? Ada orang apakah boleh kita mengatakan bahwa ekonomi kita ini sekarang kondisi kita sudah masuk jurang. Ada yang mengatakan sudah ambruk, Bang. Sudah ada yang mengatakan ini sudah jebol. Kalau Bang Faisal istilahnya jebol. Jebol. Tingkatnya yang sebenarnya itu sampai mana, Bang? Sebelum abang cari solusi biar kita ini tahu sebelum kita ini kiamat kan harus siap ini kita, Bang. Coba, Bang. Ya, deskripsinya seperti apa gitu, Bang? Yang kalau kita lihat pemerintah ya bukan kita gitu. Iya. Pemerintah ini
semua masalah ingin diselesaikan dengan jalan pintas. Tidak ada yang namanya jalan pintas itu. Ya kalau kita misalnya mau menyeberang jalan, disediakan jembatan penyeberangan, kita ndak naik capek nyeberang aja yang di kendaraan, risiko tertabraknya kan besar gitu daripada kita naik jembatan. Memang lebih cepat kalau kita plus gitu, jalan pintas gitu. Contohnya apa Tapi Bang yang real, Bang? Contohnya apa yang real? Contoh jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan itu, Bang. Itu berarti super IKN ini. Oh, IKN. berarti super nekat itu kalau Ya, begitu. super nekat. Berarti bunuh diri itu, Bang. Oh kalau iya. begitu, Nah, Bang. makanya kita ingatkan. Yang bunuh diri rakyat apa? Loh ya, Penyelenggara Pak negara. Jokowi ya itu. Wong jalannya rame kayak begitu, dia itu yang tidak memungkinkan untuk lari kencang di situ haruslah naik ke atas atau nunggu di malam hari. Ini Ya, mau menunggu sepi dulu saya. Iya. Kalau yang mau bunuh diri Pak Jokowi tidak bawa implikasi yang lain, is okay mungkin ya. Ya, dia bawa kapal besar yang namanya penduduk Indonesia yang 275 juta. Kalau dia mau mengarungi bahtera di laut lepas sana, ya sendiri aja, jangan ajak-ajak rakyat. Ya contohnya tetap seperti IKN. Iya. IKN proyeknya, wah, mau pokoknya luar biasa deh, keren. Tapi ini namanya ibu kota. Ibu kota kok mengandalkan investor asing. Itu mimpinya itu. Dia sadar bahwa kita belum mampu. Oleh karena itulah dia mengandalkan investor asing. Investor asingnya sampai sekarang nol. Tapi rencana sudah mulai dilaksanakan. Apa nih? Investor asing kan tidak bisa dipaksa. Investor dalam negeri aja yang saya baca. Paksalah Aguan, Sinarmas, invest sana. Wah, nggak bisa, kata pengusaha-pengusaha ini, pengusaha-pengusaha terbesar di Indonesia kan, juga tidak mampu gitu, risikonya besar sekali. Oke, kalau gitu, oke, anggap aja rugi misalnya begitu ya, anggap saja kamu rugi atau balik modalnya lama di IKN, tapi saya kasih konsesi, ya, PIK, saya akan perluas. Saya stempel PSN. Kalau udah PSN dapat keringanan pajak, menggusur lebih mudah. Maksudnya proyek strategis nasional. uangnya tinggal dititipkan di pengadilan. Proyek strategis Bang. nasional maksudnya. PSN. PSN. Baru dikasih, baru ini, Baru. baru. Selain PIK apa lagi, Bang? BSD. SD. Nah, kita tahulah kedekatan. BSD kan Sinarmas ya. Iya. Yang seperti itulah. Nah, kemudian belum juga. Iya. Belum juga kan. Mengundurkan diri macam-macam. Baru keluar. Baru-baru ini Kepres keluar. Hak guna bangunan. 2 abad. 190 tahun. 95 95 tambah 95. 190 ya kali 2. Iya. 190 tahun. Gila luar. Sebentar lagi boleh jadi saya takutnya seperti yang Forest City di Johor itu zaman Raza itu, Tun Raza ya. Orang asing boleh tinggal di sana. Boleh membeli harta gitu kan, boleh membeli tanah di sana. Nggak bisa begini caranya. Jadi dari awal kita udah katakan, kalau tidak pakai dana APBN, ya silahkan. Jangan pakai dana rakyat. Ya. Nah, Pak Jokowi ini kita nggak tahu, ini bangun ibu kota apa proyek properti. Kayak sepertinya proyek properti yang terlibat taipan-taipan properti semua kan. PIK dan BSD kan taipan-taipan properti di kita. Ini yang mau dia bangun proyek properti atau ibu kota.
Nah itu yang namanya jalan pintas dan dikarenakan apa salah mendiagnosis. Kalau prediksi Abang, Sebentar. iya. Saya kasih catatan ini ya Selamat. Iya, silakan Ustaz. Yang sudah banyak bertanya kepada kita, baik itu Purnawan Jenderal, ada juga jenderal yang aktif, netizen, para ulama, emak-emak militan, para pengusaha, buruh juga yang sudah masuk semuanya ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri. Bagawan ekonomi hijau kita ini, tadi ini catatan merah betul. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi ini sudah fix, ini adalah bunuh diri ini. Bunuh diri politik ini. Sudah jelas ini sangat trafficnya tinggi sekali, kalau nyebrang pasti ketabrak dan itu dilakukan. Nah, ini yang terjadi, saya pikir situasi sekarang ini. Nah, sebelum ke solusi beliau, ada pertanyaan lagi nih, Abang. Ya. Ya, ini mohon maaf, Bang. Ya, ini pertanyaan Dari masyarakat. netizen ya. Ya. Nah, Pak Jokowi kan banyak orang pintar, ada Sri Mulyani, ada ini Pak Derajat, pintar-pintar semua itu yang dinasihatkan Abang kepada beliau-beliau ini kan sangat paham itu Bang. Itu pertama. Ya, yang kedua, masa betul-betul ini mau bancakan tadi, seperti yang pernah disampaikan oleh Abang tadi, ini adalah bisnis properti, bancakan, atau apakah ada yang mengkooptasi atau ada yang mengendalikan yang dikatakan berkali-kali Pak Mahfud ini akhir-akhir ini setelah beliau tidak jadi nih ya. Jadi politik kita ini dikelilingi oleh peng-peng katanya beliau ini. Nah ini yang mana ini Abang kira-kira Abang? Situasi masa namanya bunuh diri ini kan ya ngerti lah Bang. Masa enggak mengerti ini. Apalagi Abang teriak terus, Rocky Gerung teriak terus ya. Dan ramalan dia mana yang tidak terbukti mana? Terbukti semua ini sekarang ini. Kalau oligarki, kereta cepat. Kalau oligarki beliau sudah speak up lama sama Jeffrey Winters. Lah ya, lah kalau kemudian dikatakan bahwa jelas oleh beliau ini sudah bunuh diri, sudah 99% Abang ya. Itu ya. Bunuh diri tadi itu ya. Pertanyaannya, saya balik nanya nih maksudnya. Apa yang membuat sosok seorang pemimpin bertindak seperti itu? Allah. Ini yang penting ini. Jawabannya luar biasa ini. Tidak langsung tapi ini semantik ini. Tingkat tinggi ini. Kok nekat gitu? Ya, Udah tahu salah, kok nekat? Modalnya ya. cekak. Dia tidak punya partai. Dia bukan pemimpin partai. Betul. Dia bukan pengusaha besar juga, pengusaha mebel. Ya. Ya. Luar biasa. Tidak punya dia tidak punya backup militer. Seperti zaman Pak Harto. Pak Harto kan Dari kalangan militer. tentara kan. Militer kan pilarnya militer, birokrasi dan Golkar. Dia tidak punya nih tiga-tiganya. Kok nekat ya? Allah. Nah, logika psikologisnya ada sesuatu yang membuat dia seperti diuber-uber karena kesalahan dia. Kalau dia tidak di dalam kekuasaan, dia terancam. Jadi tingkat keterancaman yang tinggi dialah yang menjadi kemungkinan besarnya sehingga dia ingin merapatkan barisan, ingin memagari dirinya supaya ancaman-ancaman itu tidak menerkam dia. Dan karena kesalahannya udah sedemikian banyak, dana untuk memagarinya pun makin besar. Dia bukan orang kaya. Ya udahlah, dia jual negara ini kepada si pengusaha-pengusaha oligark ini. Udah, saya kasih kamu 190 hari, 190 tahun hak guna usaha. Saya kamu kasih omnibus law untuk
ini kan lisensi untuk menindas buruh. Nah, itu kan. Udah saya kasih keringanan pajak. Tadinya bayar 25% pajak keuntungan perusahaan, sekarang 22%. 22%. Loh, kemudian saya kasih cap PSN, proyek strategis nasional, ya, untuk mempermudah pengambil alihan lahan dari rakyat, untuk memberikan tax holiday dan macam-macam. Kemudian kalau rakyat gimana, Pak? Rakyat nggak usah dipikirkan. Bentar lagi rakyat saya tindas. Allah. Caranya gimana? Saya naikkan PPN 12%. Undang-undang memang Undang-undang. sudah mengetuknya, tapi kan Semuanya pakai legitimasi ditekan undang-undang. sama dia, undang-undang semua. Jadi dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan yang luar biasa, ada ancamannya. Oleh karena itulah dia sedapat mungkin berupaya untuk terus berada di lingkaran kekuasaan. Karena presiden tidak bisa 2 periode, dia coba pernah. Bisa di 3 periode enggak? Disuruh kajian. Iya. Bang Yusril segala macam gitu ya. Tidak bisa ya. Mana ya terpaksalah anaknya. Tahu apanya lah nanti. Macam-macamnya itu. Hanya orang seperti itu. Allah. Keterancaman yang tinggi. Pertanyaannya begini, Bang. Apa enggak sudah? Apa? Apa enggak sudah ini? Apa? Apa enggak sudah ini dari abang ini? Dalam banget ini. Iya. Dalam sekali. Silakan Ustaz Irwan Saifullah, barangkali mungkin Tinggal bisa- solusinya Iya, beliau solusinya. sekarang. Tapi catatan penting itu Iya. ya sama tadi ya. Kata beliau yang pertama tadi memang ugal-ugalan tadi itu memang era Pak Jokowi ini berbiaya besar ini. Iya. Makanya harus balik modal. Kalau bisa balik untung beliung. Tapi yang kedua adalah lagi kata beliau ini. Karena itu sudah ugal-ugalan sampai nekat bunuh diri tadi. Banyaklah di situ. Maka ini sudah diperoleh kekuasaan ini dengan banyak kebohongan, kebijakan zalim, kebijakan jahat. Maka untuk mempertahankan kalau kebijakannya itu jahat harus mempertahankan lebih jahat lagi. Harus berkesinambungan. Iya, untuk kalau diperoleh dengan bohong, maka untuk mempertahankan harus lebih bohong lagi. Nah ini kalau menurut beliau ini ya, ada 2 ini. Saya pikir mungkin sudah cukup dulu itu. Saya, ya Allah. Tapi ini sekali lagi netizen ya. Beliau ini saya tahu betul dan kita juga sudah banyak. Tidak ada yang lain kecuali kecintaan kepada negeri. Iya, betul. Ya, satu-satunya beliau ini hanya cinta untuk negeri ini, harus selamat negeri ini. Begitu. Saya pikir itu Cak Samad. Iya. Mau kita perpanjang kayaknya. Beliau ini Berikutnya mungkin bicara solusi, Bang. Ya, solusi ya. ada solusi yang paling Solusi di antara transisi ini. Karena pasti side effect-nya, bukan side effect ya, efeknya pasti berimplikasi pada presiden yang baru, rejim yang baru. Sementara kalau saya melihat persoalannya sistemik kan, bukan hanya satu faktor, tetapi faktor yang saling terkait. Kalau bicara masalah fiskal ya terkait dengan moneter, satu kesatuan utuh sebagai bagian dari kebijakan ekonomi atau politik ekonomi karena sistem politik, pilihan sistem politik ekonomi. Nah, sejauh mana abang melihat dan memberikan satu konsep solusi terhadap apa yang mungkin harus dilakukan kalau kita bicara masalah arah ke depan Indonesia. Ya, dan mungkin saya tambahin lagi itu ya Slamet ya. Dharma Pangreon sama Pak Abang Abraham Samad mengatakan kalau negeri ini dikelola sumber daya alam ini, maka sehari selesai itu hutang-hutang kita. Karena barang kita ini gemari pahloh jinawi. Sebelum barang kita kirim ke luar negeri, kita jual, uang datang duluan itu bisa katanya. Nah, apakah betul seperti itu, Bang? Apakah ini omong kosong atau omon-omon saja ini, Bang? Nah, silakan. Para pemirsa, kita kedatangan tamu juga. Abang kita yang luar biasa, Bang Egy Sujana.
Alhamdulillah menambah suasana dinamis. Faisal. Damang, Amin. alhamdulillah. Saya ingat waktu training HMI. Sama-sama. HMI MPO tuh? Iya. Nggak ada dulu, belum ada. Belum ada MPA. Jadi waringin nih. Alhamdulillah kita sudah dibersamai juga oleh Bang Egi Jana. Abang mohon permisi agak. Nah. Ya, sebentar kita selesaikan dulu perspektif dengan Bang Faisal Basri, Bang Egi untuk Sudah mulai? sudah mulai hampir sudah banyak ini. Sudah banyak pembicaraan ini diskusi. Abang tadi harus denger ini. Iya. Iya. Dan sampai pada satu Ini kesimpulan. live nggak tadi? Iya, live ini. Dan sampai satu kesimpulan memang tidak perlu rumah baru, tetapi penjara baru sebagaimana. Udah saya bikin tulisan tuh. Iya, udah baca. Iya. Udah baca ya? Iya. Silakan Bang Faisal, apa kira-kira solusi? Pertanyaannya, kalau memang banyak tawaran, Bang Abdullah Mahawa juga menyampaikan, kalau mau nyangin korupsi sebetulnya tinggal mengelola sumber daya alam secara berkedaulatan, mandiri saja. Seberapa kemungkinan itu bisa dilakukan? Ya, menurut saya yang terpenting adalah pemerintahan baru itu mengevaluasi apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Iya. Yang banyak bengkok-bengkok yang membawa kita mendekat ke jurang itu harus diputus. Jadi misalnya kalau pemerintahan baru nanti akan melanjutkan semua program Pak Jokowi yang mempercepat kita masuk jurang. Allah. Ya. Jadi putus. Evaluasi oleh yang independen, yang banyaklah orang keren gitu bisa mengevaluasi. Yang salah-salah ini yang tidak masuk akal. Ini kan perencanaan beda dengan mimpi. Mimpi masih silahkan aja dia wujudkan mimpi dia sendiri. Nah, kedua adalah berbasis kemampuan di dalam kita sendiri. Kita pernah diskusikan Mas Slamet, investasi di Indonesia itu udah gede. Sampai Contohnya? sekarang baru keluar 2024 ini World Investment Report. Indonesia itu top 20 sebagai penerima investasi asing. Jadi tidak pernah masalah dari segi jumlah. Kuantitas. Yang masalah adalah Kualitas. jumlahnya banyak, hasilnya sedikit. Karena tikusnya banyak banget. Oh, Gitu. Jangan-jangan investasi apa untuk nyediain Satu tikus? tikus yang dikenal siapa? Mau saking banyaknya nggak bisa disebut satu-satu. Pasti ada rajanya, Bang. Ada tikus dia. Itu dia. Allah, Jadi korupsi, perencanaan yang buruk. Kita tahu lah semua ini. Itu problemnya investasi ya. Misalnya kereta cepat. Kereta cepat itu idenya siapa? Ide Jokowi. Dari mana Pak Jokowi punya ide itu? Waktu dia ke China. Diajak ngerasain kereta cepat. Saya juga harus punya. Oh. Gitu. Gitu aja. Padahal di dunia ini tidak ada kereta cepat jaraknya sependek Bandung. itu. Jakarta Bandung. Nah kemudian IKN, oke IKN. Tapi awalnya ingat nggak? Ini akan ada investor dari Jepang. Menyediakan dana 100 miliar dolar. Saya tidak akan menggunakan 1 sen pun dana APBN. Gitu. Dari mana? Mana ada investor membangun satu kota, semuanya tanggung jawab dia, infrastruktur dia. Ya enggak mungkin. Tapi pertanyaannya, kok iya semua gitu ya? Anak buahnya tuh iya semua. Nah sekarang kan anak buahnya udah mulai, yang tadinya anak buah dia udah mulai bicara, oh tadinya lokasinya bukan di situ. Dia, satu kota itu harus punya sumber air. Ini sumber airnya 60 kilo. Kemudian tanah lempungnya, sifat tanahnya tanah lempung gitu. Longsor melulu. Ya bisa pakai teknologi, ada masalah. Tapi kan jadi mahal semua. Mahal sekali. Gitu loh. Padahal itu tadi pendidikan kita sedang terbelakang. Kesehatan kita diakui sendiri stuntingnya masalah. Makanya ada makan bergizi gitu-gitu kan. Udah start dari kekayaan alam kita banyak, bervariasi gitu. Kemudian kita ini negara maritim, 17.508 pulau. Ya. Nah yang dibangun jalan tol, ya,
Itu semua di laut itu tol tuh. Allah. Kenapa dibangun tol darat dulu, lautnya enggak? Karena sunatullahnya angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dari angkutan laut. Pak Jokowi udah benar di awalnya. Dia pidato sama Pak JK kan di atas kapal. Setelah itu nggak ada lagi kita dengar apa-apa gitu. Jadi nggak bisa negara ini dibangun dengan mimpi-mimpi ad hoc gitu. Malam ini saya ngimpi, besok laksanakan. Tahun ini jadi ya gitu. Nah semua iya-iya saja. Nah kenapa? Kenapa keinginan-keinginan dia mulus? Dia akuisisi dulu partai-partai. 82% kursi DPR kan dari partai pendukung pemerintah. Jadi apapun ada undang-undangnya. Lolos semua undang-undangnya. Gitu. Kalau tidak ada undang-undangnya, dia bikin perpu. Gitu kan. Bikin perpu, nanti disahkan DPR. Tidak ada perpu yang tidak disetujui kan oleh DPR. Semua jadi undang-undang. Nggak ada yang ditolak. Tidak ada yang ditolak. Nah, dari situ apa sih kekuatan kita? Ini dia. Keberagaman kita. Papua kaya dengan apa, Sumatera kaya dengan apa, Kalimantan kaya dengan apa. Sekarang mau diobrak-abrik itu Papua. Mau dibangun perkebunan tebu 2 juta hektar di Merauke. Tanpa memperhitungkan aspek antropologi, adat istiadat, sosiologi masyarakat, lingkungan, ketersediaan sumber daya manusia. Itu 46% dari total luas Merauke, Kabupaten Merauke. Dan selama ini gagal melulu karena orientasinya itu demi untuk menghasilkan swasembada gula. Karena tadi kita bilang kan 5 juta ton kita import itu. Dan menghasilkan etanol, bioetanol untuk menggantikan Pertalite. Masya Allah. Katanya mau Green City nggak pakai fosil lagi gitu kan. Jadi inkonsistensi di mana-mana. Banyak sekali. Kemudian ini libas-libas saja. Kita punya cadangan gas yang besar sekali di Masela. Besar sekali, luar biasa besar. Digonta-ganti sama Jokowi itu tanpa satu kajian. Jadi tadinya offshore. Kemudian onshore. Pak Jokowi pusing kan, anak buahnya beda-beda. Dia bilang kaji oleh lembaga bereputasi internasional yang independen. Maka dikajilah oleh Poten International nama perusahaannya itu. Hasilnya offshore. Tapi di pidato di Kalimantan Barat beberapa waktu kemudian dia bilang onshore. Jadi kalau kapten kapal mabok tuh bayangin nasib penumpangnya seperti apa. Weng gitu. Nah inilah yang menyebabkan mual sekarang rakyat Indonesia. Mual dan muak. Tambah mual lagi kan. Nah, itu. Oke. Tapi Bang, itu Bang, Bu Sri Mulyani juga berkali-kali bilang Bang, jadi kita ini tenang saja karena pertumbuhan kita ini masih bisa 5%. Dan kita ini terus-menerus insya Allah masih lebih baik di antara negara-negara yang lain. Nah, andalan kita memang kalau pajak nanti ini kita naikkan lagi 12% akan naik pendapatan kita. Yang kedua, untuk sementara saja ini Abang, investasi biar masuk banyak, kita kasih kompensasi yang banyak gitu loh Bang. Seperti kemudahan untuk mengelola konsesi, dikasih bebas pajak, dikasih HGU panjang sampai 100. 2 abad hampir. Nah,
Itu biar investasi ini masuk, Abang. Kalau investasi ini masuk besar, maka itu akan menguatkan stabilitas kita. Nah, yang ketiga, ya di mana nggak ada utang. Kita ini harus hutang. Insya Allah tak lihat beberapa baca statement Sri Mulyani, paling tidak 3 ini insya Allah kita masih bertahan ini Bang, untuk situasi global yang sangat mengancam ini dengan 3 ini Bang. Gimana itu kira-kira Bang? Ya seperti saya katakan sejak awal pemerintahan Pak Jokowi, investasi itu tidak masalah. Investasi di Indonesia banyak. Ya. Jadi investasi diukur dari presentasi terhadap PDB. Di era Pak Jokowi mencapai level tertinggi 32% dari PDB. Negara-negara ASEAN lain cuma 20-an. Belasan. Memang kita kalah dengan China. Jadi coba bayangkan misalnya kita ingin menghasilkan 1 unit ini. Ingin nambah nih, kita ingin nambah produksi speaker ini 1 unit. Kan untuk nambah produksi harus nambah modal. Nah, tambahan modal yang dibutuhkan untuk nambah 1 unit speaker ini di era Soeharto sampai SBY, tambahan yang dibutuhkan modalnya itu 4 sampai 4,6 unit. Di era Jokowi 6,5. 50% lebih banyak investasi dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilometer jalan yang sama. Di era Jokowi 2, 7,3. Artinya Sri Mulyani pun sadar ini tidak efisien karena perencanaannya buruk, segala macam itu. Investasi asing seperti saya sampaikan tadi, World Investment Report terbaru, Indonesia di top 20. Cuma 2 negara ASEAN yang di top 20 penerima investasi asing, Singapura dan Indonesia. Vietnam, Thailand, Malaysia kalah. Nah pertanyaannya, kalau kita menghasilkan speaker ini lebih banyak butuh modal, mana investor yang benar mau datang ke Indonesia. Tapi kenyataannya kan datang. Datang itu ngapain investornya? Cuma mengeksploitasi sumber daya alam banyaknya. Dia investasinya di timah, dia bisa keruk, dapat tembaga, dapat emas, ya terang aja mau. Coba kalau emasnya di Malaysia ya ke Malaysia. Tapi kan tidak dikelola sendiri, masalahnya kan oleh investor kan. Jadi kontribusi ke APBN juga tidak signifikan kan, pengelolaan sumber daya alam. Ya, saya baru diundang oleh BAKN DPR, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Ya, misalnya ini ya, PPN dinaikkan jadi 12%, itu nambahnya berapa sih ke kocek negara? 50-an triliun. Kenapa ya? Sedikit Bang ya. 50 doang. 50-an. Mengapa ada yang namanya rezeki durian runtuh yang dinikmati oleh oligarki. Tahun 2022 itu mereka pendapatan dari ekspor batu bara dan kawan-kawan. Kan batu bara itu ada macam-macam ya. Ada lignit, ada macam-macam gitu. Itu kode HS-nya 27. Harmonized System-nya. Jadi kode HS 27 ini ekspornya itu 2022 itu 1.000 triliun. Di negara lain yang tidak punya Pancasila seperti Amerika, Australia, Eropa, itu ada di mereka mengenakan pajak durian runtuh. Oh gitu. Rezeki non-plok. Indonesia pajak durian runtuhnya 0. Coba kalau diambil 25% saja, itu 250 triliun. Allah. 250 triliun tidak ada artinya, tidak ada artinya yang 50 triliun itu naikkan itu. Mereka dapat laba
normal. Itu 100% mereka nikmati. Tapi yang super normal itu diambil 25%. 25% itu kecil banget loh. Di Mongolia tuh 70% diambil sama negara. Itu ekspor batu bara 1.000 triliun tuh rentang waktunya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Batu bara dan kawan-kawan HS27. Tahun 2022. Iya. Karena yang punya batu bara ya mereka semua. Ada saya punya denah itu. Wah, hampir semua pemimpin partai ada. Oh. Itu emang ada semua. Hmm. Dan kemarin kita membedah juga kasus batu bara itu. Ya yang gila. Dan Oke, cukup ya. Semua Bang tetean. Tapi Bang Faisal udah pertanyaan begitu serius. parah Gini, sebetulnya. sebelum Iya, balik, iya. pertanyaan seriusnya, Iya, brother. Itu kan problem di pajak. Kira-kira apa yang mendasari kok nggak kena pajak sampai 0? Mongolia aja 70% ya. Ya, Ya. kita nol. Kita 0. Kalau rata-rata kalau tadi asumsinya 25%-nya dapat 250 triliun. Iya. Ini kok sampai 0 deh apa gitu? Iya. Tinjauan Silakan, Bang. Antum sebagai Dijawab. Saya ingin tidak langsung dulu menjawabnya. Sementara yang kalau di batubara kan nggak ada rakyat ya bang, Benar. semua oligark kan. Iya, oligark. Nggak ada Nah, rakyat ya? kalau di CPO kan masih ada perkebunan rakyat, iya kan? Iya, iya. Di CPO. Nah, setiap CPO yang diekspor itu dikenakan 2 pajak, pajak dalam tanda petik ya, 2 pungutan. 1 pajak ekspor, semakin tinggi harga CPO, semakin tinggi persentase pajak ekspornya. Kedua ada bea sawit, bea sawit. Secara tidak langsung ada sekitar sepertiga kira-kira sepertiga dari hasil CPO ini atau 25% saya lupa ya, tapi cukup besar lah, 25% taruh lah ya, 25% hasil CPO ini dari petani. Kalau akhirnya produk itu diekspor, dikenakan pungutan, maka petaninya dapat lebih sedikit. Kok kalau yang ada rakyatnya gampang gitu loh, Bang. Gampang. Dan ditekan gitu. Tekan. Iya, Banyak. gampang gitu. Ya, itu makanya apa penyebabnya? Penyebabnya Motifnya lah. Kok begitu? hampir semua yang menentukan putusan itu punya batu bara. Luhut Panjaitan, Erlangga Hartarto, siapa lagi? Ketua MPR kan? Sandiaga Uno. Bambang Susatyo. Ya, ada semua. Itu Nah, jadi jawabannya harus bagi diputus, harus diputus. Logikanya kalau itu dipajakin, kena itu mereka semua. Iya, mereka diambil 25% dari 100 yang tambahan. Ini 100 ini misalnya Bang ya. Iya. Tambahannya ini 100. Dia udah untung. Di atas untung yang normal ada yang super. Iya. 100. Iya. Dari 100 itu diambil 25 doang. Nggak mau juga ya. Nggak mau juga. itu Itu udah namanya termasuk illegal greedy mining ya. juga. Ya, kalau illegal mining udah pasti kagak bayar apa-apa. Kan ada bayar royalti juga. Allah. Cukup ya saja. Cukup, Pak. Ya nanti Sudah. ditambah lah. Siap. Nanti closing statement beliau. Iya, luar biasa ya. Jadi para pemirsa, kita sudah mendapatkan pencerahan ya dari Bang Faisal Basri. Bukan pencerahan lagi. Ini adalah nasihat kepada Pak Prabowo. Nah, khususnya ya. Khusus ini. Kalau Termasuk diterus-teruskan akan dia ikut bunuh diri. Betul. Itu. Iya. Karena tadi sudah sangat gamblang. Makanya harus ada evaluasi dari orang-orang yang begawan-begawan hijau itu Jangan harus sampai bunuh dirinya itu melibatkan rakyat banyak ini. Iya. Karam semua nanti. Oke. Kita beralih ke abang kita. Profesor. Sayang, beliau ini Dr. tadi Egi. terlambat Sudah, ya. Bang. Sudah ada ininya. Oh, ini langsung Iya, ya? sudah peka Nyambung. itu. Ini tinggal Bang, anu ini, apa? Bang. Apa sebetulnya maksud abang bahwa Jokowi ini butuhnya bukan rumah baru 12 miliar, tetapi adalah penjara baru. Seperti apa Bang deskripsinya Bang? Silakan Bang. Ya, sebelum bicara ke sana, saya sapa dulu semua netizen atau pendengar yang setia lah
kepada PKD ya. ini jejaring YouTube dari Gitu ya? berbagai Oh, channel ini. Terserah ya, Iya. terserah apa aja. Ini YouTuber Luar biasa pejuang, nih. Bang. YouTuber berjuang ini. Di seluruh Indonesia ini, Bang. Insya Allah. Berbagai channel ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasanya udah 20 tahun lebih baru jumpa dengan saudara. Masya Allah. Ini mempertemukan dua Iya, sohib udah ini. lama sekali. Sama-sama kader HMI. Dan topinya sama, Bang. Iya, nggak tahu. Tapi kalau bicara klaim saya lebih dulu. Saudara-saudara, dalam pengertian yang dimaksud tadi, Iya. sebelum bicara ke sana harus ada background kan? Iya, betul. Dalam perspektif hukum tentunya. Kalau tadi kan ekonomi. Iya. Nah, maka oleh karena itu kita harus memahami dalam perspektif hukum presiden kita nggak bisa nggak akui dia presiden ya, faktanya Joko Widodo telah banyak kategorinya pelanggaran hukum seriusnya itu terjadi gitu. Nah, yang paling mendasar yang saya soroti dan terus bekerja dengan banyak teman-teman dari tim pembela ulama dan aktivis itu mengenai ijazah palsunya. Nah, kenapa ini sangat concern saya? Karena pintu hukum yang paling efektif dan nggak dibantah sama dia sampai hari ini adalah ijazah palsu ini. Juga anehnya, lembaga tinggi negara seperti anggota MPR, DPR, DPD, RI, nggak ada juga yang berkomentar. Satupun. Padahal peristiwa itu saya sudah lakukan sejak tahun 2021. Ya. Kemudian kita bikin gugatan awalnya, secara awal. Itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ketika sedang berlangsung untuk disidangkan, seingat saya baru sekali sidang, dalam perjalanan berikutnya Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Iya. Nah, waktu itu pikiran hukum saya yang saya pahami secara teknis kan, kalau saya teruskan tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat dan saksi-saksi yang akurat, saya kalah pasti. Oleh karena itu, justru ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Dur secara ilmu hukum itu hikmah besar buat saya. Ya, maka logikanya saya cabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun itu 2021, 2022 lah, karena akhir saya mulainya. Itu orang banyak fitnah sekali pada saya. Kok dicabut gugatan? Wah, ada ini dan itu, termasuk pengacara terkenal Yusril Iza Mahendra itu, sama-sama kader HMI juga, kita tahu kan. Ya. Jadi menuduh yang enggak lah, kok yang mulai, kok yang mengakhiri katanya. Jadi logika hukumnya mereka nggak begitu mencermati gitu. Padahal ini strategi attack dari saya, strategi perlawanan. Dengan saya cabut, maka posisi secara hukum 0, seri gitu loh. Lalu kalau saya teruskan, saya pasti dikalahkan oleh pengadilan. Apalagi pengadilan kan di stylingnya kuat sekali oleh mereka. Nah, dengan saya cabut, statusnya 0, artinya saya bisa gugat lagi kapan mau. Dan pindahlah peristiwa hukum. Dari perdata ke pidana. Itu kan begitu perpindahannya. Kenapa kok pidana? Karena ditangkap polisi. Polisi kena hukum berkaitan dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Jaksa juga begitu. Ya. Bahkan dalam rumusan jaksa sebagai dakwaan, pasal 143 KUHP ini jelas, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan jaksa, itu harus 3 unsur penting. 1, jelas. 2, lengkap. Gitu loh. 3, dia tidak mengandung hal-hal yang menjadi orang jadi kabur secara hukum gitu. Jadi oleh karena itu kejelasan dan kelengkapan dari dakwaan jaksa itu sangat sekali ketahuannya. Kenapa?
ketahuannya itu dari sudut pandang apa yang dibicarakan Gus Nur dan Bambang Tri dari segi podcastnya itu yang fenomenal dan jadi viral dan kemudian atas dasar itulah dia ditangkap, dituduh hoak, dituduh pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, dengan tuduhan itu sangat serius, sanksinya 10 tahun. 10 tahun. Karena menimbulkan kegaduhan gitu loh. Nah, ini di pengadilan saya proses. Ini jadi tingkat yang kedua nih. Tadi yang pertama kan di PN udah saya cabut. Yang kedua masuk ke pidana. Tempatnya di Surabaya, di Solo, Surakarta. Saya pikir kenapa di Solo, padahal kan TKP-nya di Malang, Jawa Timur. Kan harusnya di Malang dong. Nah, ini enggak. Kemudian yang kedua ditangkapnya di Jakarta. TKP juga itu. Yang tangkap langsung Mabes Polri. Mestinya antara dua tempat ini. Tapi kenapa dipindahin di Solo? Nah, ini udah pertanyaan serius buat kita secara ilmu hukum. Problem formil ya. Oh belum ya dong. Jadi itu yang membuat tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Nah, gitu. Tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas. Gitu. Maka dengan logika hukum itu kita hadapi jaksa untuk di Pengadilan Negeri Solo. Di dalam persidangan berjalan, semua ada protesnya itu lengkap tuh yang pernah ikutin sidang saya di Solo selama 6 bulan loh. Bukan sebentar, 6 bulan tiap minggu sidangnya. Biaya sendiri apa sendiri, jangan dipikir kita ada yang biaya, siapa yang biayain. Malah Irwan sering bantu nih kalau boleh jujur. Jadi kan mujahid-mujahid begini, mujahid-mujahid hukum kan. Itu yang saya bangun untuk advokat-advokat yang nggak silu soal duit lah. Padahal risikonya berat. Yang kita lawan presiden kok. Nah, maka proses takdirnya membuktikan jaksa tidak bisa menampilkan ijazah aslinya Jokowi. Kan tuduhannya hoak, bohong dari Bambang Tri dan Gus Nur sampai mubahalah. Maka logika hukum harus terbangun. Kalau itu hoak, harus ada yang asli. Pembandingnya dong. Dihadirkan, kamu hoak, kamu palsu. Ini asli. Nah, kalau itu terjadi, case close. Pasti tutup kasus. Karena kita kalah. Gitu. Jadi benar. Mereka benar. Nah, itu fair kan? Nah, tapi dilalahnya sampai akhir persidangan, tidak mampu memberikan setidaknya memperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Terus putusan inkrahnya? Nah, terus putusannya dari tuntutan 10 tahun oleh jaksa, kemudian oleh hakim diputuskan 6 tahun. Wah, kita banding kan, ini nggak benar banget nih. Orang nggak ada buktinya kok malah dihukum orang. Nah, itu pasti dugaan saya hakimnya kan sudah terkondisi sedemikian rupa. Ya, nggak bisa kalau kita secara ilmu hukum kan hukum itu kaku, rigid, harus jelas, nggak bisa abu-abu. Tadi ukurannya jelas, cermat, lengkap. Nah kalau dakwaan tidak begitu kan harusnya batal demi hukum dong. Nah, kemudian hakim tetap memutuskan 6 tahun di tingkat PN, kita banding ke tingkat pengadilan tinggi di Jawa Tengah, di Semarang, diproseslah tanpa ada sidang ya, karena banding kan nggak ada sidang. Kita justru dimenangkan. Dikurangi jadi 4 tahun. Nah, kenapa dikurangi? Karena tuduhan pasal 14 dan 15 tidak masuk. Tidak menjadi unsur yang dipidanakan. Tetapi yang tuduhannya. Yang dipidanakan tuh unsurnya dianggap berita membuat keonaran. Bukan, itu kan pasal 14-15 membuat keterangan palsu lah kurang lebih. Atau apa yang dimaksud dengan IT itu loh, kebencian kepada satu kebencian. Apa kita benci? Saya bukti waktu itu sidang itu 30 saksi loh. 27 dari mereka, termasuk saksi ahlinya 5, dari kita 3. Termasuk Rocky Gerung. Profesor Asep
Asep. Iya, dari Yang UPI, bahasa usul. Yang ketiga Dr. Taufik Dokter dari pakar ahli pidana. Nah, itu yang kita tampilkan. Nah, karena waktu itu, waktu diperlihatkan saya minta ijazah aslinya, jaksa hanya memperlihatkan fotokopi yang dilegalisir. Saya bilang, waktu sama saksi ahlinya, saya debat, apa dibenarkan memperlihatkan alat bukti dengan fotokopi? Enggak benar. Banyak jurisprudensi yang membatalkan kalau alat bukti dengan fotokopi, walaupun dilegalisir. Logikanya lagi, kalau memang benar dilegalisir ya harusnya ada aslinya dong. Dia waktu melegalisir pakai apa tuh kepala sekolah? Nah, kepala sekolah ini jangan lupa loh, ijazah SD, SMP, SMA, bukan cuma yang universitas. Itu lain lagi, waktu di sana nggak kita bahas yang universitas. 3 ini, SD, SMP, SMA. Kepala sekolahnya hadir, dari mulai yang SD, yang dulu jadi kepala sekolah itu. Saya tanya segala macam, nggak bisa jawab. Satunya pertanyaan saya nggak usah repot. Apakah ibu, waktu itu kan kepala sekolahnya ibu, udah tua juga kan, Jokowinya aja udah tua juga kan, gitu, di atas 60-an kan. Itu pernah lihat nggak ijazah aslinya Jokowi? Nggak pernah. Loh kok nggak pernah, kenapa bisa dilegalisir? Alasanlah macam-macam begini. Tetap kita minta persoalkan. Akhirnya, supaya lebih meyakinkan kepada semua pihak, saya minta jaksa, mari kita hadap ke depan hakim. Ke meja hakim. Pak Hakim, catatan penting ini nggak ada ijazah aslinya. Di depan hakim, di ruang di tempat sidangnya itu, maksudnya di meja sidang itu, saya bertanya kepada jaksa, kenapa kok yang fotokopi, dikalisir, ini kan sebenarnya udah bagus kalau ada aslinya. Kalau nggak ada aslinya, ya batal demi hukum lah, orang nggak bener itu. Apa jawab jaksa? Ya kami dapatnya begini dari polisi. Kok begitu? Kan tadi dakwaan tuh harus cermat, harus jelas, harus lengkap. Nah kalau belum ada kan nggak lengkap, nggak jelas, nggak cermat dong. Mestinya dakwaan gagal. Ya, hakim akhirnya, ya nanti kami jadi pertimbangan. Pertimbangannya kagak ada, dihukum 6 tahun. Nah, tetapi di tingkat PT, pengadilan tinggi, dianggap itu jadi putusan hakim dievaluasi yang 6 tahun jadi 4 tahun. Dengan catatan yang pasal 14-15 nggak dimasuki. Saya kasasi. Kasasi tetap menetapkan 4 tahun. Sampai akhirnya ingkrah lah. Saya pikir nggak mungkin lah untuk PK segala macam, bullshit lah, karena sudah di skenario kan. Nah, dilalahnya dengan kondisi yang begitu, itu kan berkah buat saya itu, secara ilmu hukum. Saya bisa buktikan secara jelas. Itu kemudian tahun 2003-nya, ini udah berjalan lama kan tadi, 2023, saya gugat lagi ke PN Jakarta Pusat lagi. Dengan alasan nggak ada bukti tadi kan, untuk ada kepastian hukum. Karena dalam ilmu hukum satu azas yang nggak boleh lewat adalah persoalan hukum harus selesai. Nggak boleh hukum itu digantung begini, ini nggak boleh, harus selesai hukum itu. Ya, itu azas legalitas juga menyatakan gitu, harus jelas. Kalau nggak ada pasalnya, maka dihukum pasal yang lebih menguntungkan. Nah kalau lebih menguntungkan harusnya bebas demi hukum. Ini enggak, pasalnya kagak ada. Apalagi kemudian pasal 14-15 dari Undang-Undang Nomor 1 itu dicabut oleh MK. Kan kemarin dicabut sama MK, belum lama ini. Ya. Nah, jadi tambah membuat kita kuat adil. Nah, setelah diadili, ada debat pendapat yang serius antara status presiden dan presiden pribadi. Saya tetap kekeh untuk presiden jabatannya. Tapi nggak pernah Jokowi hadirkan dirinya, hadirkan ijazahnya, malah dia tugaskan Jaksa Agung dan Menseknek. Wah, di sidang saya lawan. Saya yang gugat tuh bukan kalian, jaksa. Kalian kan pengacara negara. Ini yang saya gugat Jokowi. Bukan kalian. Karena waktu jadi presiden, ijazah ini yang dipakai lampiran dong. Untuk capres.
2014. Artinya sudah diduga pemalsuan ini jauh sebelum jadi capres. Mungkin juga dari wali kota, mungkin juga waktu gubernur, tapi semuanya biasa-biasa saja. Nggak dipersoalin, karena tidak ada yang mempersoalkan. Nah, ketika kita persoalkan, kok jadi begini, gitu loh. Artinya harusnya bisa dijawab kan, ijazahnya yang asli. Nah, kemudian setelah itu saya buktikan tidak ada, akhirnya hakim nih yang menyarankan. Kalau gitu di-switch aja Jokowi pribadi. Wah, saya pikir ini blessing juga. Yang ngusulin hakim loh. Saya pikir kalau hakim udah ngusulin gitu, dia harusnya menolak eksepsi dari pengacaranya Jokowi, Otto Hasibuan. Saya ingat banget itu, ketua Peradi itu. Nah, kenapa? Karena itu logika etika hukum. Hakim yang ngusulkan kok. Untuk supaya pindah ke pribadi. Kenapa saya setuju? Ini blessing menurut saya. Karena mau pribadi atau jabatan presiden, kan si Jokowi presiden. Presiden siapa? Jokowi. Jadi kalaupun di pribadi, kena ini yang mereka nggak pikir, itu blessingnya itu situ. Akhirnya Jokowi baru bikin surat kuasa. Tadinya nggak bikin surat kuasa, nggak mau. Surat kuasa tidak pernah dibuat. Tertulis tanda tangan basah dia. Dia hanya nunjuk lewat kepresnya itu Jaksa Agung dan Menseknek. Yang hadir di persidangan itu dari dua itulah. Melalui Kepres ya? Iya. Saya tolak habis. Ini nggak ada urusannya dengan kepres, nggak ada apa. Ini kan soal pribadi. Nah, akhirnya Jokowi itu maksud saya kemenangan saya. Tadinya nggak pernah bikin surat kuasa, dia bikin surat kuasa kepada Otto Hasibuan. Oh, langsung surat kuasa ke Otto Hasibuan? Iya, dari Jokowi. Ada tanda tangan basahnya. Ada tanda tangan basahnya. Nah, itu kan bagus tuh. Padahal itu udah jalan berapa tuh? Udah jalan 14 kali sidang. Baru itu terjadi. Karena tadinya kan jaksa atau Menseknek. Nah, setelah itu saya terima, kemudian saya debat. Waktu itu Otto datang. Nah, perdebatannya seriusnya adalah Otto mendasari kepada putusan Mahkamah Agung tentang COVID. Karena sedang COVID, maka sidang harus online. Tidak offline. Nah, itu didasarkan putusan MA. Itu saya lawan. MA itu di bawah undang-undang, saya bilang. Undang-undang mensyaratkan harus ada kesaksian langsung dari presidennya itu sebagai pribadi datang ke sini. Ya, kalau enggak pakai utusan, namanya Otto. Nah, lu bawa nggak ijazah aslinya? Oh, ada ijazah aslinya. Nah, kalau ada lu bawa dong. Nah, sampai sekarang nggak dibawa. Sampai waktu ya, coba bayangkan tuh bagaimana, Bos. Ya. Maka logika hukumnya kan harusnya saya dimenangkan langsung itu oleh pengadilan negeri. Tapi apa yang dijawab oleh pengadilan negeri? Menjawab pengadilan tidak berwenang. Loh, kok tidak berwenang udah 14 kali sidang? Ini logikanya di mana gitu loh. Ah, disitulah kezoliman nyata secara hukum kita alami betul. Jadi ini satu hidden agenda mereka barangkali. Mereka pokoknya nggak mau munculkan ini. Kalau ini dimunculkan, udah pasti kalah dong mereka. Orang nggak ada aslinya. Apalagi yang Universitas UGM itu. Ya, itu pun saya gugat UGM. UGM saya gugat, KPU saya gugat, Menteri Keuangan saya gugat. Karena udah nerima duit banyak Jokowi itu. Sebagai presiden ya. Kan ada pasalnya 1365 dari Undang-Undang Perdata. Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian buat orang lain, diwajibkan ganti rugi. Nah, saya pakai pasal itu. Jokowi ini udah bukan merugikan orang per orang, rakyat dirugikan. Itu berapa triliun? Lebih. Di kantong dia aja 11.000 triliun. Belum lain-lain yang tadi diceritakan brother. Itu ijazah palsu, Bang. Sebentar, maksud saya pintu masuknya itu ini yang paling gitu. pasti.
Karena sudah melalui pembuktian pengadilan. Ya. Kalau ini kan masih analisis dan debatable, nah, orang punya data lain lagi. Kalau ini sudah diuji, maka walaupun UGM dan segala macam bercerita secara intelektual, di luar pengadilan, tidak punya nilai hukum. Ini penting ini. Nggak ada nilai hukumnya apa. Kenapa? Karena ada dua hal yang nggak boleh lewat kalau pengadilan. Iya. Satu, alat bukti, dua, saksi. Saksi. Nah kalau di luar pengadilan kan, di TV sekalipun, nggak ada alat bukti, nggak ada saksi, sabarutnya gitu loh. Nah, kalau ini kan harus lewat pengadilan tuh harus gitu. Maka harusnya secara etika hukum saya dimenangkan. Tapi dinyatakanlah pengadilan tidak berwenang. berwenang. Nah pertanyaan seriusnya, kalau nggak berwenang terus kemana deh? Kita mau kemana? Kan pengadilan tempat cari keadilan. Tidak ada pengadilan. Ah, No viral, no justice. ada teman-teman lain yang menyambut, bikinlah pengadilan rakyat. Bakal udah dibuktikan juga oleh pengadilan rakyat kan? Itu ada itu si dokter sama-sama Ada. gitu. Iya, itu udah dinyatakan bersalah. Apalagi Full itu. justice. Nah, jadi kesimpulan sederhananya, harusnya Jokowi pantasnya di penjara, bukan dapat rumah baru gitu loh. Jadi logikanya itu logik sekali, bukan fitnah. Ya, kita punya dasar hukum berpikir yang kuat. Selain ijazah apalagi? Ijazah kan pintunya Nah, pembuka. kalau lain lagi, apa yang diceritakan Brother Faisal Basri ini luar biasa, karena memang udah pakar ya. Itu kena pasal 33, ayat 3. Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Jadi ada dua elemen penting. Dikuasai negara dan untuk kemakmuran rakyat. Dua ini nggak ada. Tapi itu ada klausul tambahan berdasarkan undang-undang ya? Nggak ada, itu belum dirubah walaupun udah amandemen 4 ya? kali. Kalau berdasarkan undang-undang kan ada undang-undang omnibus law. Undang-undang lagi. Itu jauh di bawah undang-undang dasar dong. Terus ngerti struktur hukum. Iya, iya, iya. Pancasila, UUD 45, TAP MPR, baru hukum yang berlaku. Hukum, apa istilah undang-undang organik. Iya, iya. Nah, di dalam konteks ini, Iya. hukum menyoroti Jokowi telah mengkhianati negara ini sesungguhnya. Dan melakukan perbuatan tercela. Apa ijazahnya palsu itu kan tercela sekali, Bos. Ya. Di mana-mana ada dulu kita kan nggak pelawak si Komar tuh. Di penjara. Kemudian ada lagi kepala desa di mana tuh di penjara. Kemudian lagi ada calon gubernur di Sumatera Utara, nggak jadi gugur gubernurnya. Kok kenapa Jokowi enak-enak aja sampai Kalau pengadilan merasa tidak punya kewenangan untuk mengadili Presiden Joko Widodo dalam konteks yang Abang tadi sampaikan Ya. soal ijazah palsu, itu artinya apa, Pak? Ya artinya telah terjadi abuse of power dalam bidang hukum. Dan tidak mungkin dia berani itu kalau Tuhannya Jokowi gitu loh. Kan sekarang ini banyak yang musyrik, nggak bertakwa kepada Allah. Padahal janji jabatan tuh bertakwa kepada Allah. Allah. Apalagi ada dilimitasi dalam pasal 9 UUD 45. Sebagai presiden dan wakil presiden, ini sumpah jabatan presiden dan wakil presiden, akan memegang teguh peraturan perundang-undangan dan menjalankan sebaik-baiknya demi nusa dan bangsa. Mana ke pengadilan digugat nggak berani datang, nggak gentle gitu. Kalau di luar negeri sih, di Jepang sudah bunuh diri mesti ya, atau tempat-tempat lain. Ya. Ya itu kan logika. Ini apalagi etikanya, apalagi Keteladanan kepemimpinan. ya itu bukan saya nyuruh begini, tapi itu etika yang dimiliki rasa malu yang besar. Ini rasanya udah nggak ada malu, nggak ada takutnya sama Jadi Allah. apa rekomendasinya, Pak? Sementara para hakim tadi dan pejabat-pejabat lain tadi, teman-teman yang pajak aja nggak mau, itu Tuhannya bukan Jokowi, Tuhannya bukan Allah, tapi Jokowi. Tuhan takut ya sama Jokowi. Ya coba kalau kita takut juga sama Jokowi, kan nggak ngomong gitu jadi. Tapi kita kena kemusyrikan secara nasional. Tunggu azab Allah nanti. Masya Allah. Nah, itulah nanti Ustadz Irwan yang paling punya Iya, iya. otoritas agama. Saya bukan Ustadz soalnya, tapi saya mengerti lah.
hal-hal yang berkaitan. Nah, Iya. ada menarik Iya. di Al-Quran nih, surat Al-An'am 123. Di situ disebut akabiru mujrimin. Jadi di tiap negeri Allah ciptakan pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar yang jahat. Kejahatannya apa? Nipu. Di situ disebut nipu. Cuma mereka tidak menyadari. Itu Al-An'am 123. Nah, kemudian ada lagi surat Al-Maidah ayat 1. Taatilah perjanjian. Ya kan? Iya. Nah, jadi dalam konteks taati perjanjian, dia udah janji. Pasal 9 tadi, UUD 45. Tapi nggak dijalankan. Apalagi ini dibongkar lebih jauh. Oh, nggak mampu dia bongkar ini. Mau apa coba? Nikel, oh mampu dia gambarin. Secara ekonomi, secara hukumnya, saya lah yang bisa mendraft bahwa Jokowi ini telah melanggar hukum pidana. Dan juga hukum perdata. Nah, apa layak yang begini dapat rumah baru? Ya enggak lah. Itu kan logika hukum yang cerdas dan betul-betul sesuai dengan nurani kita bangsa. Dan dia sudah sumpah loh. Pasal 9 UUD 45. Iya. Nah, oleh karena itu tidak bermaksud menggurui atau apa. Marilah kita berpikir bangsa ini bahwa kita apalagi tadi legasinya untuk Prabowo, janganlah menjadi legasi Jokowi yang nerusin kebijakan yang nggak benar dong. Disinilah kesempatan Prabowo ibadah yang tinggi, takwa kepada Allah, jangan takut sama Jokowi, untuk supaya bisa diadili, ya, supaya bisa tegak hukum. Itu juga janjinya Prabowo nanti pasal 9 tadi UUD 45 akan menjalankan peraturan undang-undang sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya demi nusa dan kan nggak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Jadi kalau ada penyimpangan, nah salah lagi Prabowo, sayang, kasihan. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada jadi presiden jadi batal karena kelakuannya, dan itu menjadi pemimpin zolim dan pasti ujungnya neraka akhiratnya. Iya. Nah, kalau saya nggak benar, tolong Irwan sebagai Ustadz luruskan. Ya silakan Ustaz Irwan Saiful. Sebelum saya berikan kesempatan apa kita untuk menyampaikan presiden teman. Sudah jelas ini. Oh sudah jelas. Masya Allah. Mungkin ada yang keliru. Ya. Jadi netizen sekalian, para ulama, para habaib, purnawiran jenderal, juga para jenderal aktif dan juga mahasiswa, buruh dan lain sebagainya yang banyak mengirim surat-surat ataupun masukan-masukan. Alhamdulillah sangat gamblang sekali ya. Catatan penting pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Abang Faisal Basri dan juga dikuatkan oleh Bang Eki Sujana. ya, Abang Eki Sujana juga, bahwa secara sunatullah kalau sudah melanggar ya pokok-pokok kebenaran, pokok-pokok keadilan, apalagi melanggar ya ketaatan kepada Allah SWT, maka pasti akan mendapatkan kehinaan ya, mendapatkan kejatuhan. Yang paling sekarang jelas itu adalah Pak Jokowi ini memang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sekali dari masyarakat ya, sekitar 70 sampai 75,6 menurut survei Litbang Kompas gitu ya. Itu yang survei yang dapat bansos itu. Nah, tapi kalau realitas yang digambarkan oleh Bang Faisal Basri tadi ini kebalik. Ini menunjukkan di dalam teori komunikasi ini berarti ini pemimpin yang populis gitu loh. Hanya terkenal omon-omon saja, tapi realitas kinerjanya jeblok. Populis, otoriter, oligarkis. Nah, apalagi tadi kebijakannya. Tambah lagi transaksional. Nah, kebijakan kapitalis yang ugal-ugalan dibahas tadi. Iya. Nah, yang terakhir adalah otoriter tentu. Nah, coba bisa dibayangkan, saya menyetir dari Bang Eki, negara kita sekarang ini sudah menjadi negara kekuasaan otoriter, istilah beliau Makstat gitu ya. Coba bisa Harusnya Rekstad. Harusnya Rekstad. Coba ini bisa dibayangkan, hukum sekarang ini Pak Jokowi ini
dengan berbagai macam proyek, dengan berbagai macam kepentingan, kalau kata Pak Mahfud ini oligarki, maka harus direalisasi itu. Ya, maka hukum inilah dibuat untuk merealisasikan semuanya itu. Ya, maka dibuatlah hukum untuk merealisasikan, mewujudkan ambisi atau kepentingannya tadi itu. Yang kedua, seandainya kepentingan proyek besar tadi itu ternyata menabrak hukum, ya, maka hukumnya diubah, Bang. Gampang sekali nih. Ini sangat diktator sekali. Bagaimana mudah sekali Gibran itu yang tidak bisa itu hanya dengan beberapa kalimat saja bisa jadi gitu, Bang. Termasuk Nah, kayak pertanyaan seriusnya Iya. secara agama ya. Iya. Kunaon gitu. DPR, MPR, DPD, cicing wae. Cicing wae. Nanti Diam ada Iya. penjelasannya beliau Nah, tadi itu ini. perlu Tidak dijawab ini. juga itu. Nah, jadi kalau kita lihat demikian juga kalau kita lihat sekarang yang terakhir adalah Kaisang ya, sangat lucu sekali. Iya. Ya, makanya ada mahkamah kakak, ada mahkamah adik gitu ya. Nah, yang ketiga, seandainya kemudian ya di tengah-tengah masyarakat proyek tadi ternyata mendapatkan perlawanan, ya, mendapatkan pemberontakan, ya, seperti di Rempang, seperti Wadas, ya, maka bisalah dibuat itu ya hukum yang bisa memberangus mereka. Ya, makanya seperti tadi ijazah palsu kalau abang menghalang-halangi nih akan diberangus itu, Bang, ya. Ya doakan. Amin. Balillahumma mawlahum wa huwa khairun Ya, nasir. Masya Allah. Nah, makanya seperti Habib Rizik, seperti teman-teman kami, seperti Gus Nur, seperti Habib Bahar, seperti Bang Edi Mulyadi, termasuk juga Hizbut Tahrir ya Indonesia. Nah, itu maka dibuatlah undang-undang ormas salah satunya. Ya, gampang sekali nih pokoknya Pak Jokowi ini. Nah, ini kalau dikatakan oleh Jeffrey Winters inilah sebetulnya puncak dari negara yang sangat diktator dan otoriter tadi itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Maka layaklah dia ini pemimpin yang populis, kebijakan kapitalis yang ugal-ugalan, dan otoriter atau diktator. Ya. Nah, saya menambahkan lagi sedikit yang dikatakan oleh Abang tadi ini. Masyarakat tidak usah putus asa, ya, karena Allah akan mengikuti kita. Allah juga tidak tidur, ya. Semuanya akan dibalas oleh Allah SWT. Maka Rasulullah juga berpesan kepada kita, ya, siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang. Ya, hadis ini memang berkaitan, Bang. Kita harus berjuang sampai titik darah yang penghabisan itu. Tapi kalau tidak bisa, Allah akan turun. Yang ini juga untuk memberikan kita lega hadis ini. Ya. Jadi, ini loh, kamu akan aku beri jalan ini. Kamu itu tidak mampu, tapi aku menangkan. Nah, biar bertambah iman. Yang kedua juga untuk menghinakan dia dengan jalan-jalan yang tidak diduga. Gitu ya. Maka hadis ini oleh para ulama disarahi. Ya, annaluhu mal ulama masmumah. Ya, sesungguhnya daging waliku para ulama tadi itu adalah beracun. Namanya racun itu, Bang, kalau diminum tidak langsung mati, Bang. Kejet-kejet dulu. Loh iya, kalau itu namanya racun, Bang. Istilah racun itu kejet-kejet. Nah, boleh jadi Allah ini tidak langsung memampuskan, gitu, Bang. Tapi kejetnya kelamaan. Nah, itulah, Bang. Malatul maut dulu. Tadi beliau ini, wah, banyak sekali, Bang. Coba, Bang, apakah tidak malu Pak Jokowi, Bang, dengan munculnya politik politik mesum, Bang. Politik mesum loh, Bang. Apa tidak namploi Pak Jokowi itu, Bang? Dari ketua KPU ya. Loh iya, Bang. Itu kan Tiga lembaga andalan, tinggi negara loh ini. andalan Pak Jokowi, Bang. Kalau kemudian kita berhasil, kita kaya, kita menjadi presiden, tapi kemudian ada mesumnya, gimana, Bang? Sejarah nanti itu, Bang. Tidak mungkin, gitu loh. Nah, demikian juga kalau kita lihat bagaimana kepolisian ya luar biasa. Kita juga tidak ini tiba-tiba muncullah ya kasus tambang ya 200
70 ya. Sampai 300. Sampai 300. Yang ini katanya abang Kilogram tadi mining itu yang tinggi. kecil, yang remeh itu. Berarti ini lebih besar, Bang. Belum lagi utang, bro. Antum berapa hitungan utang kita nih? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Saya beliau. kan terlambat tadi. Kalau ada yang ahli bilang 2 sampai 20 ribu Itu triliun. yang disebut oleh si Misbahun ya. Misbahun, ya. Misbahun. Kalau menurutnya ahli Ya, juga nih. nanti ditanyakan oleh beliau secara spesifik malah banyak lagi penjelasannya. Nah, jadi Bang, ini yang dikatakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lihat itu, Namrud ini raja terkuat. Gitu ya. Makanya dia itu agar seluruh musuh-musuhnya, rakyat yang sudah tertindas ini tidak mampu mengalahkan dia, maka dia membuatlah benteng yang sangat tinggi. Karena banyak orang-orang dukun yang sakti yang bisa mengirim tenung itu bisa melalui istananya, Bang. Maka ditinggikan. Ya, sehingga yang sakti tidak mampu itu, Bang, buhul-buhulnya itu. Tapi Allah berkehendak lain. Justru Allah kemudian menerbangkan bentengnya ini. Kemudian menimpa Namrud dan seluruhnya itu, Bang. Bukan, sebelumnya kan dengan nyamuk masuk ke kupingnya. itu. Iya, tapi ini puncaknya Apa itu, Bang. semut apa itu ceritanya? Itu semua mati, Bang, seluruh pejabatnya itu. Maksudnya ini kekuatan. Demikian juga mungkin Pak Jokowi yang digambarkan oleh Abang tadi ini, Kekuatan yang dahsyat. ya, dengan 3 pilar tadi, hutang, pajak, dan investasi yang ugal-ugalan, katanya meroket, Bang. Wes, katanya dia itu, Bang, ya. Gini. Tapi yang digambarkan oleh beliau tadi, Bang, kebongkar semuanya itu, Bang. Nah, ini, Bang, nanti, Bang, ketika Oktober gitu loh, Bang, selesai, jadi apa dia? Wah, orang akan berani semua, tidak akan mampu itu Pak Prabowo untuk melindungi itu, Bang. Makanya saran saya DPR, MPR, DPD yang masih punya kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan, Iya. berbuat dulu, jangan nunggu begitu. Harusnya Kan itu bisa yang- manggil Jokowi, misalnya gini nih, tanggal 16 Agustus, ada laporan pertanggungjawaban Jokowi. Iya. Kan pidato dia tuh, mesti di situ, ditolak. diingatkan. Tapi DPD, DPR-nya bagaimana, MPR? Itu gara-gara abang nggak masuk sih di DPR. Iya, Bang. Cuman yang dikatakan oleh Allah SWT, kita tidak boleh putus asa. Semua kemungkinan Allah itu akan nanti itu akan mengantarkan. Yang dikatakan oleh beliau boleh jadi tiba-tiba langsung ambruk itu dari postur APBN kita sudah jebol ini, Bang. Tapi boleh jadi, Bang, tiba-tiba ada emak-emak yang langsung pergi ke istana gitu, Bang, kemudian nyuntik Pak Jokowi. Bisa saja, Bang, semua terjadi itu, Abang. Ya, kayak COVID, siapa yang menduga datang itu? Dan siapa negara yang hebat? Tidak ada. Ada Brunei nggak ada yang kena. Ya. Karena Nah, berlaku syariat nah. Islam. Demikian juga, Abang, mungkin Allah juga akan pelan-pelan. Ya, Pak Jokowi barangkali bertobat, kita nggak tahu. Tapi boleh jadi akhir tadi yang menghinakan, tadi yang dibahas oleh beliau, siapa, Bang, yang tidak ngeri, Bang, kalau hina? Karena yang dikatakan beliau ini sudah TJTB ini. Pak Jokowi tidak bisa mundur lagi. Dan dia sudah mengajak banyak orang ini melakukan rencana jahatnya itu. Jadi Itu ada di Ali Imran ya, ayat 26. Ali Imran itu, Kulillahumma malikal mulki. Itu tilmul kamantasa. Itu. Oh, iya. sehebat apa itu Soekarno? Betul, Sehebat betul. apa Soeharto? Jatuh. Apalagi Pak Jokowi, Bang. Dipergilirkan. Dan ini, Bang, guru besar sudah luar biasa. Iya. UNER yang tidak pernah demo itu loh, Bang. Nggak pernah demo. UNER itu nggak pernah, Bang. Tapi kemarin rangkulan ya. Wah. Tapi tetap saja di situ itu. Kalau dikembaliin lagi dekannya. Loh, rektornya habis. Iya, betul. Itu menunjukkan kemenangan guru besar kemarin. Itu alumni saya, Bang. Kami alma mater di sana. Justru itu kemenangan yang Abang Faisal Basri ini mau menjadi berani mereka. Kami ini sekarang ini sudah selesai, tidak mau lagi ada di dalam kata tempurung. Guru besar itu, Bang. Yang selama ini nggak pernah berani itu. Iya. Nah, karena mendengar beliau, ya ini kebijakan tolol, katanya beliau. Itulah nyampe ke sana. Makanya dia ngamuk terus juga itu. Nah, mahasiswa juga, buruh juga. Saya pikir ini situasi sudah darurat ini, Abang. Nah, itu saya pikir Iya. kesimpulan. Terima kasih. Jadi ini saya pikir luar biasa Iya. nasihat yang sangat Iya.
daging-daging semuanya yang sudah tidak bisa Luar biasa. dipungkiri lagi. Iya. Dan yang terakhir tentu yang disampaikan oleh beliau nanti barangkali kita akan bahas ya ke depan harus ada solusi yang sangat radikal. Iya. Nah, tentulah tawaran-tawaran barangkali sekarang kalau Surya Paloh mengatakan ini sudah kapital liberal total, apakah ada ya sistem ekonomi yang lain atau sistem ekonomi Islam, sosialis, nah, barangkali pada kesempatan yang akan datang. Demikian saya pikir Kak Sol. Ya, terima kasih. Abang Faisal mau menyampaikan yang terakhir mungkin? Kayaknya ada Cukup ya? closing statement tuh. Closing statement, Bang. Cukup. Ya, Bang Eki, gimana, Bang? Ada. Iya. Tidak bermaksud mendikte, Iya. tapi kan saya selalu mendisiplinkan diri, ada dalil gitu. Al-Baqarah ayat 45. Ya. Asta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Cuma orang cara memahami sabar ini banyak keliru. Cicing, we. Meneng, baik. Itu mah blow on. Yang sabar yang benar itu Ali Imran 146. Ada 3 elemennya. 1, tidak lemah dalam segala halnya. 2, tidak patah semangat, idealisme dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak menyerah kepada siapa dan apapun musuh Allah itu. Nah, kalau ini dipatuhi, karena inilah Nabi. Iya. Di ayat itu dikatakan Nabi itu berperang dengan para pengikutnya dengan kesabaran ini. Yaitu tadi tidak lemah, tidak patah semangat, tidak menyerah. Nah, jadi maksud saya dalam perspektif keindonesiaan ini sangat relevan dengan kondisi yang begini. Tapi jangan salah paham, sabarnya udah cicing we, harus berani. Seperti kita lah minimal. Siapa yang bisa punya kekuatan biadi. Nggak punya bilisani, ngomong. Nah, kita udah ngomong nih. Ya. Dan yang nggak punya biqalbihi. Doa dalam hati. Tapi ingat tuh selemah-lemahnya iman. Itu hadis. Ya. Nah, sekarang udah lemah iman minta surga ya kagak lah. An hasibum an tadkhulul jannah. Itu Ali Imran 142. Ini tidak bakal kamu masuk surga. Kau pikir kau masuk surga? Sebelum jihad dan sabar. Nah, itulah closing saya, semoga diterima dan yang kita kritik jangan marah karena memang tugas pejabat itu boleh dikritik. Kalau jadi pejabat kamu dikritik ya nggak usah jadi pejabat dong. Dan ini hak bicara kita sangat dijamin oleh undang-undang. Terutama pasal 28. Ya. Terima kasih Bang Eki Sujana, Bang Faisal Basri, Ustadz Irwan Saifullah semuanya. Matur nuwun semuanya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah upaya untuk memberikan pemikiran konstruktif intelektual. Ini diskursus yang kita sampaikan sebagai bentuk kasih sayang. Bukan ujaran kebencian. Bukan ujaran kebencian, dan ini adalah ekspresi dari kewajiban kita sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, dan kita melihat ini sebagai sebuah bagian dari aktualisasi keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai bentuk kasih sayang terhadap negeri mayoritas muslim terbesar sekarang kedua setelah Pakistan katanya. Sekarang Pakistan ya? Iya, Pakistan. Udah bergeser gitu. Ya, semoga ini menjadi bagian dari upaya untuk bisa memberikan kontribusi positif terhadap negeri kita semata-mata untuk lebih baik pengelolaan negara ini dengan berbagai kebijakan. Terutama ini adalah bagian dari catatan yang kita titipkan kepada presiden yang baru dan sebagai koreksi terhadap kepemimpinan setidaknya 10 tahun ya, akhir sampai dengan Oktober nanti. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya sampaikan terima kasih kepada para netizen, terus semangat ikuti diskusi-diskusi kita. Kita akan coba detailing nanti pembicaraan dan diskusi dengan abang-abang kita yang luar biasa, daging semua tadi yang disampaikan, dan ini luar biasa menjadi satu khasanah pemikiran yang konstruktif. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Faisal.